Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, saya Nadia Arifah Rahmah, NIM 2402010205119 dengan program studi S1 PJJ Manajemen kelas MJ 503 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Izinkan saya mempresentasikan ujian akhir semester saya terkait dengan e-commerce bisnis. Yang pertama, menentukan jenis usaha atau produk. Nah, saya adalah pemilik bisnis Nadia Skin Lab yang fokus pada penjualan skincare yang selama ini beroperasi melalui gerai fisik. Perubahan tren belanja dan meningkatnya popularitas e-commerce memberikan peluang untuk melakukan ekspansi pasar. Saya sebagai owner perlu mengembangkan strategi kolaborasi dengan platform e-commerce untuk meningkatkan penetrasi pasar dan menarik segmen konsumen baru. Pertama, terkait dengan analisis tren pasar dan perilaku konsumen. A. Identifikasi tren pasar terkini dalam industri skincare dan e-commerce. Pertama, terkait dengan peralihan ke e-commerce sebagai kanal utama. Nah, industri skincare menunjukkan pergeseran signifikan dari penjualan melalui gerai fisik ke platform e-commerce. Marketplace dan social commerce menjadi sarana utama karena menawarkan kemudahan akses, variasi produk, serta sistem pembayaran dan logistik yang terintegrasi. Kemudian pertumbuhan social commerce dan live shopping. Nah, live shopping berkembang pesat sebagai media promosi dan transaksi karena memungkinkan interaksi langsung antara brand dan konsumen. Nah, melalui demonstrasi produk dan tanya jawab real time, konsumen memperoleh pengalaman belanja yang lebih personal. Selanjutnya, meningkatnya permintaan produk berbasis edukasi dan transparansi. Konsumen skincare semakin memperhatikan kandungan bahan, cara penggunaan, dan manfaat produk. Brand yang mampu menyampaikan edukasi secara jelas dan ilmiah cenderung lebih dipercaya. Selanjutnya, penguatan peran brand lokal dalam e-commerce. Nah, brand lokal semakin kompetitif karena mampu memanfaatkan harga yang terjangkau, inovasi produk yang cepat, serta strategi digital yang agresif untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian yang B, identifikasi perubahan perilaku konsumen. Yang pertama terkait pencarian informasi berbasis digital. Nah, konsumen kini lebih aktif mencari informasi melalui ulasan online, konten media sosial, dan video demonstrasi sebelum melakukan pembelian. Sehingga peran edukasi digital menjadi sangat penting. Kemudian pengaruh komunitas dan influencer. Nah, keputusan pembelian itu tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, tetapi juga oleh opini influencer dan komunitas digital. Nah, hal ini memperkuat norma subjektif dalam teori of planned behavior. Kemudian kemudahan transaksi mendorong niat beli. Nah, sistem pembayaran digital, promo, dan kemudahan checkout itu meningkatkan persepsi kontrol perilaku konsumen, sehingga mereka itu lebih terdorong untuk melakukan pembelian. Selanjutnya munculnya pembelian impulsif. Nah, promo terbatas, flash sale, dan live shopping itu dapat menciptakan rasa urgensi yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan. Kemudian yang C, terkait tinjauan strategi pesaing yang sukses dalam menghadapi perubahan tren pasar. Terkait pemanfaatan omnichannel digital, pesaing sukses mengombinasikan marketplace dan media sosial untuk menjangkau konsumen secara luas sekaligus membangun engagement. Kemudian konsistensi live commerce. Strategi live shopping dilakukan secara terjadwal dengan host terlatih dan demonstrasi produk yang jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan dan konversi. Kemudian fokus pada produk unggulan atau hero product. Pesaing itu menonjolkan satu atau dua produk utama sebagai identitas brand dan mempromosikannya secara konsisten. Kemudian pendekatan berbasis data. Nah, data penjualan dan perilaku konsumen itu digunakan untuk menentukan strategi harga, promo, dan evaluasi kampanye pemasaran. Selanjutnya ada identifikasi target pasar, segmentasi, dan pemilihan platform e-commerce. Yang A, profil pelanggan yang paling cocok. Nah, terkait dengan
Karakteristik demografis, target utamanya adalah konsumen usia 18-35 tahun yang tinggal di wilayah perkotaan dan memiliki gaya hidup modern. Untuk karakteristik psikografis, konsumen bersifat rasional, peduli pada perawatan kulit, serta tertarik pada brand yang memberikan edukasi transparansi. Selanjutnya, karakteristik perilaku digital. Nah, konsumen aktif di media sosial dan terbiasa berbelanja melalui platform e-commerce. Kemudian yang B, segmen pasar dengan potensi pertumbuhan signifikan. Yang pertama, segmen pemula skincare. Segmen ini membutuhkan panduan dan edukasi dasar sehingga memiliki potensi pertumbuhan tinggi seiring meningkatnya literasi skincare. Kemudian segmen konsumen fungsional. Konsumen mencari solusi spesifik untuk permasalahan kulit dan cenderung loyal terhadap brand yang memberikan hasil nyata. Kemudian segmen konsumen digital aktif. Konsumen ini responsif terhadap promo dan live shopping serta berpotensi menyebarkan ulasan positif. C. Pemilihan platform e-commerce. Yang pertama, marketplace sebagai kanal utama. Nah, marketplace digunakan untuk meningkatkan jangkauan pasar, kepercayaan konsumen, dan volume penjualan. Ini marketplace-nya menggunakan Shopee dan Tokopedia. Kemudian, social commerce sebagai kanal pendukung. Social commerce dimanfaatkan untuk meningkatkan visibilitas produk, engagement, dan discovery konsumen baru. Ini untuk social commerce-nya di TikTok dan Instagram. Kemudian integrasi platform. Kombinasi marketplace dan social commerce itu dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten melalui berbagai titik kontak digital. Selanjutnya ada pengembangan rencana pemasaran. Yang A terkait strategi pemasaran melalui e-commerce. Yang pertama, optimalisasi halaman produk. Deskripsi produk yang jelas dan visual yang menarik membantu konsumen untuk memahami manfaat produk secara cepat. Kemudian pemanfaatan live shopping. Live shopping ini digunakan sebagai sarana edukasi, komunikasi dua arah, dan peningkatan konversi. Selanjutnya, integrasi konten digital. Nah, konten media sosial diselaraskan dengan aktivitas marketplace untuk memperkuat pesan brand. Kemudian yang B, pesan kunci dan nilai tambah produk. Nah, pesan utama brand, Nadia Skin Lab itu menekankan bahwa produknya aman, efektif, dan berbasis pengetahuan. Untuk nilai tambahnya, edukasi, interaksi, dan pengalaman belanja yang menyenangkan menjadi keunggulan dibandingkan pesaing yang lainnya. Selanjutnya untuk C, pengembangan kampanye pemasaran. Nah, ada kampanye berbasis promo terbatas. Jadi diskon, bundling, dan penawaran eksklusif digunakan untuk mendorong keputusan pembelian. Selanjutnya kampanye edukatif dan interaktif. Nah, konten edukatif dan testimoni pengguna digunakan untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Selanjutnya fokus pada pengalaman pelanggan. Kampanye dirancang agar konsumen merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses pembelian. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.